Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas wa anjala ma'al furqana wa dinal haq lifarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling pantas dan indah untuk kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala selaku orang-orang yang beriman kepadanya, maka hanya kata syukurlah yang terucap. Berbagai macam kenikmatan Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan panjang umur, kenikmatan iman dan Islam, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada tara. Yang mudah-mudahan dengan kenikmatan tadi kita senantiasa pandai untuk dapat mensyukurinya, sehingga kita dicatat oleh Allah menjadikan abdan syakura, hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Dengan suatu harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah zakat fitrah kita, ibadah haji dan umroh kita, ibadah kurban kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang kesemuanya ini adalah merupakan bekal kita untuk menuju alam akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sholawat sering salam marilah kita limpahkan kehadiran kita baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta kepada kita semua sebagai umatnya yang setia terhadap ajarannya, yang melaksanakan daripada sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumil qiyamah. Pertolongan yang sangat besar yang kita yakini hanya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lainnya. Dalam wasiat takwa kali ini saya akan berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan keluarga, umumnya untuk kita semua yang melaksanakan sholat Jumat pada kesempatan sekarang ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, sesuai dengan arti daripada takwa itu sendiri, imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita melakukan ibadah puasa yang Allah pardukan, yang Allah wajibkan, yang mudah-mudahan dengan puasa kita yang kita lakukan seperti hanya pendidikan kita selama sebulan suci Ramadan itu dapat direalisasikan untuk 11 bulan yang akan datang. Pendidikan dalam bulan suci Ramadan sangat penting untuk kita lakukan. Kita melakukan ibadah puasa, mudah-mudahan
di luar bulan suci Ramadan pun kita melakukan ibadah puasa Senin dan Kamis minimal. Di dalam bulan suci Ramadan kita baca Quran, mudah-mudahan di luar bulan suci Ramadan kita pandai dan sering membaca ayat suci Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan infak dan sedekah, maka kita di luar bulan suci Ramadan pun kita melakukan seperti itu. Di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan sholat tarawih, sholat sunnah, qiyamul lail. Dan di luar bulan suci Ramadan pun kita dapat meningkatkan melakukan ibadah seperti itu. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir kelak nanti. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan kepercayaan, percaya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin akan adanya Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang wajib disembah dalam adanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Di sini bukan ayat untuk hijrah saja, tetapi hijrah itu adalah maknanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang tidak baik menjadi tempat yang baik, dari tempat yang baik menjadi tempat yang lebih baik, dari tempat yang lebih baik menjadi tempat yang lebih baik. Maka itu disebut dengan hijrah. Kita sekarang setelahnya bulan suci Ramadan yang kita lakukan, maka kita harus lebih baik dibandingkan dengan bulan suci Ramadan kemarin. Itulah termasuk orang-orang yang beruntung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah bukan berarti kita memakai bom di dalam tubuh kita menghancurkan yang lain, akan tetapi jihad fi sabilillah, jihadun nafsi, dapat memerangi hawa nafsu. Semakin kesana kita semakin banyak tantangan dan rintangan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus senantiasa diikuti dengan rasa kesabaran. Maka insya Allah dengan kesabaran kita mendapatkan pahala, predikat keimanan kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatullah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah mengakhiri dengan ayat wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak luput daripada lupa kita, salah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita lupa dan salah, maka wajar sebagai manusia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan setelahnya kita bulan suci Ramadan kemarin? Maka harus yang kita lakukan yang pertama adalah tazkiyatul qalbi. Kita harus senantiasa dapat membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita. Penyakit hati yang dapat menggerogoti amal ibadah kita, dapat menghapus amal ibadah kita, karena kita digelincirkan oleh setan, yang mana setan akan senantiasa menggoda kita terus. Di antara penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita, ada penyakit hati yang disebut dengan ria. Ria asal kata daripada ro'a yar'uriyaan. Ro'a artinya melihat, ibadahnya bukan karena Allah,
tapi karena ingin dilihat oleh anaknya, ingin dilihat oleh istrinya, ingin dilihat oleh tetangganya, ingin dilihat oleh saudaranya. Maka ketika kita nanti di akhirat minta amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita nanti di akhirat, sekecil apapun amal ibadah kita, ya Allah, Allah tampakkan, Allah perlihatkan. Dan sekecil amal kejelekan pun Allah perlihatkan nanti di akhirat. Ketika nanti di akhirat dia kosong melompong, tidak ada amalnya di hadapan Allah. Ya Allah, mana amal ibadah yang harus kita, yang telah kita lakukan selama hidup di dalam dunia ini? Ternyata amalnya sairu amali, Allah hapuskan amalnya, tidak ada amal sedikit pun. Dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi di dunia, masih banyak orang yang nolong kita, masih banyak orang yang simpatisan sama kita, masih banyak orang yang dapat memberikan bantuan terhadap kita. Tapi nanti di akhirat, siapa yang akan memberikan bantuan pertolongan pada kita? Apakah orang tua kita? Tidak. Orang tua kita mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Anak dan istri kita tidak. Anak dan istri kita bisa menjerumuskan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa amal ibadah saya sampai kosong melompong seperti ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kamu ibadahnya ingin dilihat oleh orang lain, maka silahkan kamu cari orang yang diinginkan itu, cari orang yang kamu ingin dilihat sama siapa, minta amal ibadah sama dia. Jangankan kita memberikan amal sama orang lain, di hadapan Allah amal sendiri pun ketar-ketir, apakah bisa sanggup kita masuk surganya Allah atau enggak? Akhirnya dia tidak bisa meminta amal ke siapapun, akhirnya dia kosong amalnya, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia zakatnya ingin dilihat oleh orang lain, padahal dia puasanya ingin dilihat oleh orang lain, padahal dia sholatnya ingin dilihat oleh orang lain, padahal dia melakukan kurbannya ingin dilihat oleh orang lain. Sairu amali, dihapuskan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka khawatir kita kalau sekiranya kita ada sifat riya di dalam tubuh kita. Yang kedua, penyakit hati yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah artinya sami'a yasma'u sum'atan, sami'a artinya mendengar, sum'ah artinya kita ingin didengar amal ibadahnya oleh orang lain. Tapi pengumuman tadi dari pengurus masjid, diumumkan ada yang memberikan infak buat masjid, diumumkan, itu tidak jadi masalah, silahkan. Tapi asal jangan keinginan kita. Kalau keinginan kita, tolong saya mau infak ke masjid, saya tolong diumumkan di masjid, ingin kedengaran oleh orang lain, sairu amali, amalnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya itu inisiatif dari pengurus masjid, maka silahkan, tidak jadi riya, itu tidak jadi sum'ah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang sum'ah tadi akan senantiasa ingin didengar oleh orang lain, sairu amali, amalnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah, seperti orang yang riya tadi. Kemudian ada penyakit hati yang disebut dengan ujub. Ujub artinya ajaba yujibu ujubatan, ijabah itu artinya diterima. Amal ibadahnya merasa paling diterima, orang lain gak diterima ibadahnya. Orang yang semacam itu pun sama, sairu amali, akan dihapuskan amalnya di akhirat. Kita akan masuk nerakanya Allah karena amalnya dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang disebut dengan takabur. Takabur artinya kabbar yukabir takaburon, kabir artinya besar, artinya dia menganggap paling besar,
dia menganggap paling hebat, yang lain tidak ada apa-apanya. Berarti menganggap dirinya paling hebat di hadapan Allah. Sairu amali, orang tersebut akan dihapuskan amalnya, ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itulah kita harus dapat menjaga tazkiyatul qalbi, bersihkan hati kita dari mulai sekarang 12 bulan yang akan datang terus sampai akhir hayat kita. Kita bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus senantiasa, yang kedua, tazkiyatul fikri. Kita harus senantiasa bersihkan pikiran kita dari berburuk sangka kepada orang lain, berburuk sangka kepada Allah. Maka orang yang senantiasa berburuk sangka pada orang lain, sairu amali, akan dihapuskan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berburuk sangka pada Allah, segala sesuatu yang kita alami akan senantiasa mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan, kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita tiba-tiba ban motor kita kempes, berarti itu rezekinya tukang ban. Kita berbaik sangka, oh ini rezekinya tukang ban, kita tidak dilanjutkan. Ternyata ada hikmah di balik itu. Kalau sekiranya kita terus tidak diberikan ban kempes oleh Allah, maka akan terjadi kecelakaan di sana. Allah dihambat perjalanan kita sehingga tidak terjadi apa-apa. Itulah kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tazkiyatul badan, kita bersihkan badan kita. Badan kita dibersihkan dengan apa? Dengan pelaksanaan kita istighfar, bertaubat kepada Allah dari berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan. La saghirata mal israr wala kabirata mal istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dia terus-menerus, ini dosa kecil, ini dosa kecil, kita anggap ini dosa kecil. Pada dasarnya kita anggap dosa kecil menjadikan dosa besar. Wala kabirata mal istighfar, dan tidak dikatakan dosa besar. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita berusaha memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, karena kita berusaha dan terus berusaha memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin itulah khutbah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur kita, ditetapkan iman Islam kita, sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal ada dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan wa dharu fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin
warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasradina Muhammad wahdul man hadina Muhammad. Allahumma sul islam wa muslimin wa ahlikil kafarata wa zalimin. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fi kulli makan, fi Baghdad wa fi Iraq wa fi Palestina wa fi Libanon wa ghairi al-a'daikal makirin wa ala amrika zalimin al-mal'unin fa anta khairul makirin wa anta khairun nasirin. Ya giyasal mustaqisin agisna 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 wa agisil muslimina fi Baghdad wa fi Iraq wa fi Palestina wa fi Libanon li'annahum madlumin ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyuf wal muhtalifata wasadaida wal mihan ma dhahar minha wa babatun min baladina hada Indonesia khassa wa min budanil muslimina ama innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli